Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Hari ini kami dari kelompok 9 akan membahas budaya-budaya Bali. Seperti yang kita tahu, Bali banyak diminati banyak orang karena tempat wisata yang pemandangannya indah dan budaya mereka yang cukup unik. Oleh karena itu kami akan membahas tentang budaya-budaya Bali. Budaya Bali adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh masyarakat Bali dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Budaya-budaya di Bali terdapat rumah adat, tradisi lisan, pakaian adat, alat musik tradisional, ritus, adat istiadat, kesenian, dan lain sebagainya. Bali juga destinasi tempat wisata yang populer dan sering dikunjungi oleh para turis Indonesia maupun mancanegara. Provinsi Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang meliputi sebagian besar wilayah. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan itu terdapat gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur. Daerah Bali yang biasa dikunjungi oleh para turis ada beberapa, yaitu Pura Tanah Lot, Pantai Kuta, Pura Uluwatu, Pura Ulun Danu Beratan Bedugul, pemandangan danau dan Gunung Batur Kintamani, serta Bali Safari Marine Park, Pantai Tanjung Benoa, Ubud Monkey Forest. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Itu adalah sedikit informasi dari teman saya Keita. Saya akan melanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu tentang topik kelahiran. Tapi tahukah kalian, hingga saat ini Bali masih memegang teguh adat istiadat, budaya, dan kearifan lokalnya, biarpun di zaman yang sudah modern ini. Hari ini saya akan membahas 3 upacara terunik saat masih dalam kandungan maupun sudah dilahirkan menurut kelompok kami. Yang pertama ada upacara Megedong-gedongan. Upacara Megedong-gedongan dilakukan saat bayi yang masih ada dalam kandungan berumur 5-7 bulan. Alasan upacara ini dilakukan karena bayi pada masa itu sudah terbentuk sempurna. Tujuan upacara ini dilakukan untuk melakukan penyucian terhadap bayi dan ibu yang sedang mengandung agar tidak mengalami abortus atau bisa disebut juga keguguran. Terdapat juga makna filosofis dari upacara Megedong-gedongan ini. Makna filosofis dari upacara ini agar ibu yang sedang mengandung supaya mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan anak yang kelak lahir menjadi putra yang baik. Berikut ini adalah video upacara Megedong-gedongan. Bisa dilihat upacara ini sudah dimulai dengan membersihkan tubuh ibunya menggunakan sapu lidi. Setelah itu ibu yang sedang mengandung diberikan air suci yang telah didoakan atau diberkahi oleh pandita. Dan dia diberikan air dan bunga ke kepalanya. Setelah itu mereka akan berdoa kepada Tuhannya dan sesajen dibuang ke perairan. Selanjutnya ada upacara yang kedua, yaitu Jatakarma Samskara. Jatakarma Samskara adalah upacara untuk menyambut bayi yang baru saja lahir ke dalam dunia. Alasan upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan kebahagiaan atas hadirnya si buah hati ke dunia. Tujuan upacara ini dilakukan agar roh yang menjelma pada tubuh si bayi mendapatkan keselamatan. Makna dari upacara inilah rasa syukur dan atas kehadiran anak dalam keluarganya. Video dari upacara Jatakarma Samskara tidak ada karena terdapat hal yang mengandung privasi, yaitu ari-ari atau plasenta dari bayi akan dimasukkan ke dalam kendi yang ditutup dengan kelapa. Upacara yang ketiga adalah upacara otonan. Upacara otonan adalah salah satu upacara orang Hindu di Bali sebagai peringatan
lahir setelah 6 bulan. Alasan upacara ini dilakukan karena bayi sudah dianggap berkembang sempurna dan semua panca indera sudah aktif. Tujuan upacara otonan ini dilakukan merupakan bagian dari upacara manusia yatnya atau sarira samskara yang memiliki tujuan untuk penyucian diri lahir batin. Makna otonan dimaknai sebagai peringatan hari kelahiran menurut tradisi Hindu di Bali atau singkatnya bisa disebut ulang tahun versi Bali. Berikut ini video upacara otonan. Upacara otonan bisa dikenal juga sebagai injak bumi yang dilakukan oleh suku Jawa. Bayi akan digendong oleh ibunya dan telapak kakinya menyentuh tanah. Setelah bayi menginjak tanah, bayi akan dimasukkan ke dalam sangkar ayam dan bayi tersebut akan menginjak mangkok yang berisikan ikan. Makna dari memasukkan anak ke dalam sangkar ayam adalah sebagai simbol akasa yang mengartikan bahwa setiap langkah si buah hati mendapatkan tuntunan dari Tuhan dan berkah. Terima kasih Vale, dan sekarang kita akan masuk kepada topik ketiga, yaitu pernikahan. Dalam proses pernikahan adat Bali ada beberapa proses yang harus dilakukan, dan proses-proses tersebut tidak terbentuk secara sembarangan. Mereka berpedoman dengan kitab Weda dan juga hukum Bali yang berlaku pada masyarakat sana. Dengan mengikuti kedua aturan tersebut, masyarakat Bali meyakini bahwa pasangan pengantin yang akan menikah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia yang bernama Jagadita dan juga kebahagiaan yang abadi yang bernama dengan Moksa. Dan berikut adalah beberapa proses pernikahan adat Bali. Yang pertama adalah Mesedek. Mesedek adalah acara di mana orang tua dari mempelai pria akan mendatangkan rumah orang tua mempelai putri atau perempuan, dan mereka akan memperkenalkan diri dan juga meminta mereka untuk menjadi pasangan seumur hidup. Yang kedua adalah menentukan hari baik. Dalam masyarakat Bali, mereka mempunyai sesuatu yang bernama kalender Hindu, dan mereka mengikuti itu dengan memilih hari baik untuk pernikahan mereka, dan mereka meyakini bahwa itu akan mengefek kepada kehidupan berumah tanggaan mereka. Yang ketiga adalah upacara ngekep dalam pernikahan adat Bali. Upacara ngekep adalah di mana pengantin perempuan akan dimandikan dan rambutnya akan dibasahi. Lalu setelah itu dia akan masuk kepada satu ruangan yang sudah disiapkan oleh sesajen, dan dia akan berdiam di situ, tidak diperbolehkan keluar hingga suaminya atau calon suaminya menjemputnya. Dan pada tradisi ini mirip-mirip seperti tradisi Jawa yang disebut dengan dipingit. Dan yang keempat adalah ngungkap lawang atau membuka pintu. Ini adalah sebuah kelanjutan dari upacara ngekep di mana calon suaminya atau pengantin pria akan menjemput dan membuka pintu kamar calon pengantinnya yang perempuan. Dan yang kelima adalah upacara medagang-dagang. Dan upacara medagang-dagang ini adalah di mana mereka tawar-menawar harga dengan mereka hingga mereka mencapai kepada harga yang mereka sepakati. Yang keenam adalah metegan-teganan dan suun-suunan. Metegan-teganan akan dipukul oleh pria dan suun-suunan akan dijunjung oleh perempuan. Mereka akan melakukan memutarkan api suci sebanyak 7 kali mengikuti arah jarum jam. Yang ketujuh adalah natap pawentonan, yaitu adalah upacara di mana yang dilakukannya di atas kasur, dan mereka akan disajikan sebuah seserahan yang berisi mungkin perhiasan, makanan atau yang lain-lain, dan itu akan menjadi sebuah simbol pengganti ASI atau air susu ibu, dan itu adalah tanda di mana tanggung jawab seorang ibu untuk membereskan dan melindungi anaknya telah usai, atau sekarang tanggung jawabnya sudah berpindah kepada calon suaminya. Dan yang terakhir adalah menjaya-jaya. Upacara menjaya-jaya dilakukan setelah pengantin pria dan perempuan sudah sah menjadi pasangan suami istri, dan itu akan mereka meyakini bahwa itu akan meningkatkan keintiman hubungan kedua mempelai. Nah, sekarang kita menyaksikan video tentang pernikahan dengan menggunakan adat Bali.
Ini adalah beberapa ibu-ibu berbaris dengan seserahan di atas kepala mereka. Dan ini adalah orang tua dari mempelai laki-laki bertemu dengan orang tua dari mempelai perempuan. Ini adalah beberapa seserahan yang bisa berisi makanan, perhiasan, atau hal-hal yang bermakna. Salah satunya jam tangan yang sudah disiapkan pada box tersebut. Dan sebentar lagi mempelai pria akan bertemu dengan mempelai putri atau perempuan, dan mereka akan melakukan upacara tukar cincin. Oke, baik, terima kasih Kak Isabel atas penjelasan tentang tradisi pernikahan. Sekarang kita masuk ke dalam tradisi kematian. Setiap daerah pasti memiliki tradisi atau adat istiadat saat ada orang yang meninggal. Nah, di Bali ini terdapat upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan prosesi upacara pembakaran jenazah oleh masyarakat yang beragama Hindu di Bali. Banyak orang yang berpendapat tentang arti kata ngaben. Ada yang mengatakan bahwa ngaben itu berasal dari kata bea atau bekal artinya. Lalu ada yang mengatakan juga ngaben berasal dari kata ngabu atau abu. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa ngaben artinya adalah penyucian dengan menggunakan api. Upacara ngaben merupakan upacara yang dilakukan untuk mengembalikan roh leluhur ke asalnya atau pengembalian unsur panca mahabhuta kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Lalu tujuan upacara ngaben adalah menyucikan roh umat Hindu yang sudah meninggal dunia dan mempercepat kembalinya jasad ke alam asalnya. Dalam kitab suci Veda Samhita atau isi dari Yajur Veda tersurat bahwa setiap orang Hindu yang meninggal dunia wajib dijadikan abu agar atmanya dapat mencapai moksa ataupun surga. Lalu upacara ngaben juga bertujuan untuk mengembalikan unsur-unsur pembentuk badan kasar manusia yang disebut panca mahabhuta ke asalnya. Selain itu, upacara ngaben merupakan bentuk keikhlasan dari keluarga yang telah ditinggalkan. Oke, di sini terdapat proses upacara ngaben. Nah, di sini terdapat lembu yang nantinya dan di sini juga terdapat badai yang nantinya akan digunakan untuk pengarakan jenazah. Nah, nanti lembu ini akan digunakan untuk tempat jenazah saat pada proses kremasi. Nah, di sini terdapat alat musik yang nanti akan digunakan saat pengarakan jenazah. Nah, di sini terdapat cucu dari keluarga yang ditinggalkan. Nantinya cucunya akan menunggangi lembu ini sebagai perwakilan dari keluarga yang ditinggalkan untuk acara pelepasan keluarganya yang telah meninggal ke tempat kremasi. Nah, di sini sudah mulai pengarakan cucunya. Lalu ini jenazahnya sudah mulai dimasukkan ke tempat
tempatnya untuk melakukan pengarakan dan untuk diantar ke tempat kremasi. Lalu sampainya di tempat kremasi akan ada pemangku yang mendoakan agar upacara ngaben dapat berjalan dengan lancar. Dan di situ tadi ada sesajen-sesajen yang nantinya akan dimasukkan ke dalam lembu yang nantinya akan dipotong dan dimasukkan jenazah. Di sini juga ada ayam. Lalu lembu dipotong agar dapat digunakan untuk menempatkan jenazahnya. Setelah itu jenazah mulai dimasukkan ke dalam lembu tadi yang sudah dipotong dan sesajen-sesajennya dimasukkan lalu disiram dengan air yang sudah didoakan. Setelah itu proses kremasi dimulai. Nah, setelah proses kremasi selesai, maka pihak dari keluarga akan mengambil sisa-sisa tulang dan akan mengambil abu lalu dimasukkan ke dalam guci ataupun kendi. Dan di sini mereka akan melakukan sembahyang dan sebentar lagi abu tadi yang sudah dikumpulkan akan dilarung atau dihanyutkan ke laut dengan sesajen-sesajen juga. Nah, kegiatan ini bertujuan agar kembalinya unsur air dan kembalinya sang jiwa kepada alam. Lalu di sini ada 3 jenis pengawak dalam ngaben. Yang pertama terdapat ngaben sawawadana. Upacara ngaben sawawadana ini melibatkan jenazah yang masih utuh dan tanpa harus dikubur terlebih dahulu. Biasanya ini dilakukan dalam waktu 3-7 hari setelah kematian orang tersebut. Lalu yang kedua terdapat ngaben astiwadana. Upacara ngaben astiwadana ini menggunakan tulang belulang jasad orang yang telah lama meninggal dan telah lama dikuburkan. Lalu tulang tersebut dijadikan pengawak. Setelah itu yang terakhir ada ngaben swasta. Upacara ngaben swasta ini tidak memperlihatkan jenazahnya ataupun kerangka mayatnya karena ini dilakukan karena jasadnya tidak ditemukan ataupun meninggalnya di tempat yang jauh seperti di luar negeri. Oke, lalu yang terakhir ada dampak menunda upacara ngaben. Sebenarnya upacara ngaben ini dapat dilakukan kapan saja jika keperluannya sudah terpenuhi. Tetapi jika terlalu lama menundanya, maka roh orang yang sudah meninggal tersebut dipercaya akan gentayangan atau menjadi buta cuil. Jadi sebisa mungkin tidak menunda terlalu lama. Karena dengan melakukan upacara ngaben, keluarga dapat membebaskan arwah orang yang telah meninggal dari ikatan-ikatan di duniawinya dan menuju surga ataupun menjelma kembali ke dunia menjadi reinkarnasi.
Terima kasih Abigail. Sekarang kita beralih ke tarian adat Bali, yaitu tarian Tatuamasi. Tarian Tatuamasi berarti itu adalah engkau, engkau adalah dia. Kata itu bermakna sebagai Brahman atau sumber segala kehidupan. Sedangkan kata engkau bermakna sebagai Atman atau jiwa yang menghidupi semua makhluk hidup. Ajaran Tatuamasi merupakan tata dasar dari susila Hindu untuk mencapai perbaikan moral. Lalu di sini ada pakaian adat Bali, yaitu baju payas alit atau pakaian adat nista. Pakaian ini adalah pakaian yang tingkatannya paling rendah. Dalam bahasa Indonesia, arti alit atau nista adalah kecil. Dalam artian, pakaian ini biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat melakukan sembahyang harian. Pakaian ini biasanya dikenakan oleh rakyat biasa, seperti petani atau nelayan. Pakaian ini menampilkan kesan yaitu sederhana dan anggun. Selain itu, orang Bali biasanya memakai pakaian ini saat ingin beribadah ke pura. Ciri khas dari pakaian ini adalah warna dari pakaiannya yang putih bersih. Pakaian ini dilengkapi dengan hiasan kepala atau udeng dan kamen bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, pakaian ini dilengkapi dengan selendang dan kamen. Terima kasih untuk Brigita untuk penjelasannya. Sekarang kita akan membahas salah satu makanan khas Bali, yaitu ayam betutu. Ayam betutu merupakan masakan Nusantara khas Bali yang sangat terkenal sampai ke mancanegara. Menurut tradisi Bali, ayam betutu disajikan pada saat upacara adat seperti odalan, upacara pemujaan para dewa, otonan, hari kelahiran bagi umat Hindu, dan perkawinan masyarakat Bali. Ayam betutu sangat pekat asal-muasalnya dengan wilayah Gianyar Ubud, kemudian menyebar ke kawasan Gilimanuk dan Jembrana. Betutu merupakan masakan tradisional khas Bali yang bahan mentahnya berupa karkas utuh bebek atau ayam. Kata betutu sendiri berasal dari kata tunu yang berarti bakar dan be yang berarti daging. Sehingga arti dari kata betutu merupakan proses pengolahan daging hingga menjadi masakan yang super lezat. Asal-usul Selat Bali. Dikisahkan pada saat itu Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menyatu. Di suatu kerajaan bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Atas kesaktiannya itu, Bahtara Guru memberikan emas permata kepadanya. Sidi Mantra dikaruniai satu orang anak, dan anak itu ia beri nama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh menjadi pria yang gagah dan pandai. Sayangnya Manik Angkeran mempunyai sifat buruk, yaitu suka berjudi. Manik Angkeran sering kalah berjudi, karena itu ia sering kehabisan uang. Karena kehabisan uang, Manik Angkeran mencuri uang ayahnya. Lalu dia menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Ia melakukan hal tersebut berulang-ulang sampai akhirnya uang ayahnya pun habis.
Si Dewi Mantra terkejut karena melihat kotak perhiasannya kosong. Lalu anaknya Manik Angkeran datang dan berkata, "Ayah, tolong aku. Aku memiliki banyak sekali hutang judi." Lalu ayahnya berkata bahwa dia sudah tidak memiliki uang lagi. Manik Angkeran pun memohon kepada ayahnya lagi sambil menangis. Siddhi Mantra kemudian bersemedi untuk meminta petunjuk kepada para dewa. Lalu para dewa mengatakan untuk pergi ke Gunung Agung dan meminta sedikit harta dari naga Besuki. Sesampainya di Gunung Agung, Siddhi Mantra lalu membunyikan lonceng yang ia bawa. Lalu kemudian naga Besuki keluar dan berkata kepada Siddhi Mantra, "Wahai manusia, mau apa kau kemari?" Lalu Siddhi Mantra berkata, dia kemari untuk meminta beberapa dari harta naga Besuki. Lalu naga Besuki kemudian memberikan sedikit dari hartanya kepada Siddhi Mantra. Lalu kemudian harta tersebut ia berikan kepada anaknya Manik Angkeran untuk melunasi hutang-hutang judinya dan berpesan untuk tidak berjudi lagi. Lalu Manik Angkeran menyanggupinya. Namun ternyata Manik Angkeran berbohong dan dia menggunakan semua uang tersebut untuk berjudi. Lalu setelah uangnya habis, Manik Angkeran pergi kepada ayahnya lagi dan meminta uang lagi. Namun ayahnya berkata sekarang bahwa dia tidak bisa membantunya lagi. Manik Angkeran pun merasa kecewa dan pergi. Di tengah jalan, temannya memberitahu bahwa ayahnya itu mendapatkan uang dari Gunung Agung dan ayahnya itu meminta dari naga Besuki. Lalu tanpa pengetahuan ayahnya, Manik Angkeran mengambil lonceng ayahnya. Lalu ia pun pergi ke Gunung Agung untuk menemui naga Besuki. Setibanya di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan loncengnya dan memanggil naga Besuki. Manik Angkeran terkejut dan berteriak sangat kencang. Lalu naga Besuki menanyai Manik Angkeran beberapa pertanyaan dan Manik Angkeran berbohong tentang jawabannya. Lalu naga Besuki pun memberikan beberapa dari hartanya kepada Manik Angkeran. Tapi kemudian sifat tamak Manik Angkeran keluar dan karena dia melihat berlian besar di ekor naga Besuki. Lalu dengan cepat Manik Angkeran mengeluarkan pedangnya dan memotong ekor naga Besuki. Lalu ia pun kabur dengan membawa ekor naga tersebut. Saking marahnya, naga Besuki pun mengeluarkan api dari mulutnya. Lalu naga Besuki melihat jejak kaki Manik Angkeran dan kemudian menjilatnya dengan lidah api miliknya. Lalu seketika Manik Angkeran pun berubah menjadi abu. Lalu Siddhi Mantra dan istrinya pun bersedih atas kematian anaknya. Siddhi Mantra kemudian pergi ke Gunung Agung dan bertemu naga Besuki dan meminta untuk mengembalikan anaknya. Tapi naga Besuki meminta untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Lalu akhirnya naga Besuki pun menyemburkan asap dan tiba-tiba
muncullah Manik Angkran. Setelah dibangkitkan dari kematian, Manik Angkran pun langsung sujud dan meminta maaf sambil menangis kepada ayahnya. Ayahnya berkata bahwa ia memaafkan perbuatan buruk Manik Angkran, tapi ayahnya juga berkata bahwa mereka tidak bisa bersama lagi. Lalu ayahnya pun membuat garis dan kemudian keluarlah air, dan akhirnya air itu membesar dan berubah menjadi selat, dan sekarang selat ini dinamai Selat Bali. Terima kasih Ken karena sudah menceritakan sekilas tentang asal-usul dari Bali. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang lagu Janger. Lagu Janger dibuat oleh IGD dengan tujuan untuk menggambarkan perasaan sukacita saat para remaja tinggal di Bali. Lagu ini juga mendapatkan makna yaitu sebagai kecantikan seorang putri di Bali yang mempesona dan rupanya yang elok bagaikan sekuntum bunga. Liriknya juga mengungkapkan ajakan untuk turut menari atau dalam bahasa setempat majalingan. Liriknya melukiskan perasaan ceria, membuat orang-orang dapat membayangkan bagaimana suasana hangat di pedesaan Bali. Selamat saksikan.